Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa BKPI IAIMN Umitro Lampung. Pada hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah tes dan non-tes BKI. Oke, pada kesempatan yang baik ini saya berharap teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi semangat untuk belajar sehingga kita mendapatkan ridho ilahi. Mari kita mulai kuliah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa IAIMNU semuanya, khususnya prodi BKPI, pada hari ini kita akan membahas tentang materi non-tes, ya, non-tes yang bisa diterapkan dalam bimbingan konseling di sekolah, yaitu khususnya teknik autobiografi. Sebelumnya sudah kita bahas tentang teknik angket, wawancara, observasi. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang teknik autobiografi. Apa itu teknik biografi dan bagaimana penerapannya di sekolah, kemudian bagaimana yang harus dilakukan oleh guru BK, apa yang harus dilakukan siswa, gitu ya. Nah, maka dalam teknik ini kita akan lebih dalam membahas tentang bagaimana kita membantu menangani masalah siswa dengan teknik autobiografi. Autobiografi adalah alat pengumpul data dalam rangka program bimbingan di sekolah untuk mengetahui bagaimana perkembangan hidup murid tertentu secara menyeluruh dan garis besarnya. Jadi, menurut Dikbud tahun 75, autobiografi siswa itu sebuah alat, ya, untuk mengumpulkan data-data perkembangan siswa. Perkembangan apa itu? Perkembangan psikologis, ya, perkembangan akademis, perkembangan sosial dan sebagainya, gitu ya. Nah, bagaimana ini diperoleh oleh sekolah melalui guru BK untuk memantau perkembangan siswa didik. Nah, ini bisa kita manfaatkan dalam program layanan konseling, ya, gitu. Nah, menurut Winkel, ya, autobiografi merupakan karangan yang ditulis oleh murid sendiri tentang riwayat hidupnya sampai saat sekarang. Karangan ini bukan berarti mengarang bebas, tapi kalimatnya berupa model karangannya. Jadi bercerita tentang kehidupannya dari masa masa TK, SD atau masa kecil. Jadi kita itu nanti diatur oleh guru BK-nya berdasarkan kasus yang dialami oleh siswa. Kasusnya apa, gitu ya? Apa kalau kasusnya perilaku yang sulit diatur, sulit berubah, apakah itu ada kaitannya dengan dampak pola asuh, maka siswa itu akan menulis tentang riwayat hidupnya dari masa kecil, dan itu didampingi nanti, ya. Nanti kita akan membahas secara teknisnya. Dalam autobiografi diceritakan berbagai kejadian penting di masa yang lalu, terungkapkan juga pikiran dan perasaan subjektif tentang kejadian yang disebutkan. Deskripsi kualitatif menolong konselor dalam memahami kehidupan batin siswa dan membantu siswa untuk lebih menyadari garis besar riwayat perkembangannya sampai sekarang. Nah, jadi kita jika mengetahui latar belakang perkembangan siswa dari keluarga, dari sosial, dari pola asuh, maka kita akan lebih efektif, ya, dalam memberikan penanganan kepada siswa, baik itu berupa konseling atau terapi. Karena apa yang dialami siswa saat ini itu tidak jauh pengaruhnya dari masa lalunya. Perilaku siswa itu juga dipengaruhi masa sekarang, sosial dan masa lalunya, ya, seperti itu. Jadi dengan mengetahui autobiografi ini kita lebih dalam nih materinya, datanya lebih lengkap, ya, itu. Tujuan dari autobiografi adalah sebagai alat pengumpul data untuk mengetahui bagaimana perkembangan hidup individu tertentu secara menyeluruh. Jadi mengetahui tahap perkembangannya itu normal atau tidak, yang tidak normal di mana, yang tidak terpenuhi di mana, seperti itu, ya. Oke, macam-macam autobiografi berdasarkan bentuknya. Autobiografi terstruktur. Autobiografi terstruktur biasanya terbatas pada topik-topik tertentu
Autobiografi struktur menguraikan aneka topik yang luas dalam urutan tertentu atau hanya menanggapi singkat topik yang ditujukan. Nah, jadi autobiografi terstruktur ini guru BK harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh peserta, oleh murid gitu ya. Umpamanya bagaimana masa lalumu, masa kecilmu, masa SD-mu, apakah bahagia? Nah, siswa menjawab gitu ya. Gitu. Itu autobiografi terstruktur. Atau jawaban-jawaban itu yang bisa singkat, bisa juga meluas itu ya itu. Kemudian autobiografi tidak terstruktur. Autobiografi tidak terstruktur biasanya disebut komprehensif. Autobiografi tidak terstruktur biasanya menyajikan riwayat hidup tanpa berpegang pada suatu kerangka yang diikuti secara ketat dengan memasukkan segala sesuatu yang dianggap penting. Jadi dengan autobiografi tidak struktur ini, siswa menuliskan apa saja masalah-masalah dia yang menurut dia tidak merasa nyaman, menurut dia mengganggu kehidupannya, ya. Jadi tuliskan tanpa pertanyaan atau panduan khusus dari konselor. Walaupun secara umum dipandu tapi tidak seperti terstruktur. Kalau autobiografi terstruktur itu sudah dibuatkan pertanyaan-pertanyaannya oleh guru BK. Gitu ya. Kemudian dilihat dari isinya, autobiografi dibedakan menjadi dua, autobiografi perjalanan hidup dan autobiografi perjalanan karir. Autobiografi perjalanan hidup isinya berupa perjalanan hidup seseorang lengkap atau bagian paling yang berkesan, baik kesan positif maupun negatif. Jadi ini isinya tentang pengalaman hidup pribadi. Autobiografi perjalanan karir isinya berupa perjalanan karir seseorang dari awal karir hingga karir terbaru atau perjalanan karir dalam mencapai sukses tertentu. Nah, ini jadi fokusnya itu pada isinya di sini. Isinya tentang karir atau kehidupan yang lain gitu ya. Oke. Data yang diperlukan dalam menyusun autobiografi, yang pertama datanya harus objektif, meliputi sebuah pengalaman dalam lingkup keluarga, kelompok masyarakat, sosial, dan sebagainya. Data subjektif dengan memperhatikan sumber kepuasan, suka dan duka, aspirasi, dan nilai. Kebaikan penggunaan autobiografi memberikan informasi secara lengkap, mengungkapkan perasaan dengan bebas. Jadi dengan autobiografi ini siswa bebas ya mengungkapkan perasaannya dengan senang, sedih gitu ya, marah, nangis, itu boleh. Kelemahannya tidak semua kejadian diingat dengan baik, kurang terampil dalam komunikasi secara tertulis ya, writingnya kurang, dan sering terdapat kata yang tidak diketahui artinya. Nah, ini kelemahannya. Jika teknik autobiografi ini akan dilaksanakan oleh guru BK, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, harus ada kepastian bahwa membuat autobiografi ya mempunyai manfaat membantu siswa mengatasi masalah. Jadi kalau dengan kira-kira kasus membolos namanya ya, itu bisa nggak dibuat autobiografi, efektif enggak gitu ya. Nah, jadi kecenderungan ke autobiografi mungkin lebih kepada ini ya, fobia gitu ya, kemudian sosial skill yang rendah atau perilaku bullying gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, yang lainnya juga bisa, tapi kita melihat urgensinya seberapa kasus ini gitu ya. Apakah dengan teknik ini atau teknik yang lain. Kedua, siswa tidak boleh dipaksakan untuk membuat autobiografi. Kalau dengan ditawarkan ini siswa tidak berkenan, maka kita harus berubah tekniknya, bukan dengan teknik autobiografi gitu ya. Kemudian konselor harus memberikan beberapa petunjuk mengenai cara menulis autobiografi. Jadi setelah ada kesepakatan atau kemauan, maka atau teknik yang disarankan ini penting, maka ada diajarkan siswa cara menulis autobiografi itu bagaimana. Penulisan autobiografi bukanlah dimaksudkan untuk membenarkan semua sejarah hidup sampai hal-hal yang terkecil, tetapi dapat diambil judul yang sangat berkenan bagi siswa gitu ya. Jadi bukan disimpulkan secara umum membenarkan ya kehidupan dia, tapi kita ada apa sih di balik cerita itu, maknanya apa. Dalam menganalisis dan menginterpretasi data autobiografi, hendaklah mencari hal-hal yang relevan dan harus mengingat keterbatasan dari teknik ini. Jadi ada keterbatasannya karena tidak semua bisa diingat. Langkah-langkah penyelenggaraan
Yang pertama, persiapan pada autobiografi tak terstruktur. Jadi persiapan pada autobiografi tak berstruktur, responden menuliskan riwayat hidupnya dengan bebas tanpa pembatasan pokok-pokok pikiran. Untuk autobiografi berstruktur didahului dengan menyiapkan format autobiografi. Nah, itu formatnya disiapkan oleh konselor atau guru BK. 2. Pelaksanaan secara pelaksanaan. Konselor memberikan instruksi. B. Tugas bisa dibawa pulang paling lama 1 minggu. Ini langkah-langkah waktu itu bisa menyesuaikan ya, nggak harus 1 minggu, bisa 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, atau bisa 3 hari dan sebagainya. Yang ketiga, dari sisi analisis hasil, mencari pengalaman-pengalaman yang tidak disukai. Jadi dalam cerita itu kehidupannya apa sih, pengalamannya tidak disukai yang mempengaruhi kehidupannya gitu ya, gitu. Yaitu mencari pengalaman yang tidak disukai, menggabungkan dan membandingkan 2 jenis pertanyaan untuk melihat gambaran individu. Jadi dalam cerita autobiografi itu pasti ada menulis pengalaman yang tidak menyenangkan dan menyenangkan, dan itu harus dikaji. Oke. Teknik atau langkah-langkah dalam penyusunan autobiografi, yang pertama adalah planning atau perencanaan, yaitu mencari database yang dibutuhkan tentang individu yang akan dipelajari. Jadi apa sih, ada individu ini butuh apa saja gitu ya, apakah karir atau pribadi. Pelaksanaan, mempelajari dan memahami hal-hal yang menonjol dalam autobiografi, memperhatikan setiap kejadian penting yang ditulis dalam autobiografi. Jadi kita sebagai BK harus teliti ya, apakah ini penting, apakah tidak, dalam setiap kejadian itu apakah mempengaruhi perilaku bermasalahnya atau tidak. Analisis hasil evaluasi, melakukan analisis terhadap laporan hasil pengamatan. Setelah melakukan analisis data, kita berikan tindak lanjut terhadap seberapa besar perkembangan tiap individu yang akan kita amati. Tindak lanjut, memberikan bimbingan kepada individu yang mengalami hambatan ataupun tidak mengalami hambatan. Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan data autobiografi yang telah dipelajari. Kenapa siswa yang tidak memiliki hambatan juga perlu ditangani? Ya Pak, karena siswa yang tidak memiliki hambatan perlu dikembangkan potensinya. Nah, bimbingannya arah ke pengembangan potensi. Kalau yang bermasalah, bimbingannya lebih mengarah kepada penyelesaian masalah yang dihadapi. Kemudian dibuatlah laporan ya, tertulis dan dokumentasi fisik. Jadi setiap teknik dari wawancara, observasi ya, angket, autobiografi, tes itu punya kelemahan. Nah, kelemahan dan kelebihan. Kelebihan autobiografi, yang pertama merupakan teknik proyeksi yang banyak mengungkap tentang kehidupan batin klien. Kalau dalam tes psikologi itu ada tes menggambar gitu ya. Nah, itu proyeksi juga, atau mengamati gambar. Nah, ini dengan autobiografi itu bedanya menulis gitu ya. Nah, gitu. Bagi konselor yang mendapat latihan khusus akan mudah mendapatkan gambaran jiwa klien secara keseluruhan. Memang untuk pelaksanaan autobiografi ini guru BK harus terlatih ya secara khusus, atau mendalami lah, paling tidak memiliki pengalaman. Melalui teknik ini akan diperoleh pengertian tentang filsafat hidup seseorang, pandangan-pandangannya, cita-citanya, hobinya dan sebagainya, kesukaannya gitu ya. Gambaran mengenai aspek-aspek yang penting dalam hidup klien sangat berguna bagi konselor. Jadi gambaran-gambaran mengenai aspeknya yang penting dalam hidup itu, makanya yang sangat mempengaruhi siswa itu siapa saja, yang membuat siswa itu tidak menjadi marah itu apa saja dan sebagainya. Riwayat hidup juga berguna bagi klien sendiri, yaitu dalam melukiskan perasaannya, tingkah lakunya, sehingga ia lebih mengenal dirinya. Nah, ini autobiografi ini bermanfaat untuk mengenal dirinya lebih dalam. Kadang-kadang dengan menulis riwayat dapat merupakan alat untuk melegakan perasaan, katarsis atau psikoterapi. Jadi dengan menulis curhat psikomotor ya, curhat menulis itu kita lega, perasaan tenang gitu ya, sama dengan curhat verbal gitu. Nah, keterbatasan atau kelemahan autobiografi, yang pertama harus diinterpretasikan dalam hubungannya dengan data yang berasal dari sumber lain. Sumber lain itu bisa tes,
bisa wawancara dan sebagainya gitu ya. Kedua, penulisan riwayat hidup sangat tergantung pada kemampuan dan kecapakan individu dalam menulisnya. Nah, ini perlu skill menulis ya, atau perlu keahlian menulis. Jadi kalau siswa itu menulisnya jelek, bahasanya juga belum terstruktur, nanti kalimat tulisannya itu ya lompat-lompat. Dibutuhkan kemampuan dan latihan serta pengalaman yang cukup matang bagi seorang konselor untuk mengerti atau memahami persoalan yang ada di balik autobiografi itu, di balik kalimat yang dituliskan gitu ya. Jadi Anda sebagai calon guru BK harus banyak memahami ini teknik ini didalami ya. Yang paling bagus sih sebenarnya ada pelatihan khusus gitu ya. Oke. Riwayat hidup bersifat subjektif, jadi subjektivitas ya hidup itu. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, supaya Anda terlatih dan lebih mahir dan memiliki soft skill dalam autobiografi, maka tugasnya individu latihan ya, buatlah autobiografi tentang keadaan Anda dalam keadaan sekarang, mau autobiografi pribadi atau autobiografi studi. Kalau autobiografi studi belajar berarti dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah Anda ceritakan kebahagiaannya, sedihnya, pengalaman-pengalaman baik, buruk gitu ya. Kalau Anda perjalanan hidup berarti mungkin Anda ingat masa kecil Anda gitu ya, teman-teman Anda, harmonisasi keluarga Anda seperti apa, sosial skill Anda seperti apa gitu ya. Nah, meliputi kehidupan di kampus, hubungan antar dosen dan mahasiswa, perkuliahan dan fasilitas kampus. Jadi silakan dilatih. Nah, nanti Anda bisa diskusi di chat group ya untuk latihan ini supaya Anda memiliki soft skill dalam autobiografi. Nanti silakan tugasnya dikumpul ke email saya paling lambat tanggal 28 Desember 2021 ya, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, untuk ini tugas ya akhir pra UAS, jadi sangat membantu dalam penilaian penilaian untuk Anda gitu ya. Oke gitu. Baik teman-teman semuanya, mahasiswa YMNU Metro Lampung yang selalu bahagia dan semangat, terima kasih atas perhatiannya. Demikian kuliah singkat kita ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri kuliah ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.